Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tesih asrep nih. Tesih dereng semangat. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus sholihat wa bihi na'malus sholihatil ma'murat wa nantahi al manhiyatil munkarat wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama tentu adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang kita terima, baik yang kita pinta maupun tidak. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebutuhan kita dan yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pengajaran bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita. Bisa jadi kita senang sesuatu tetapi itu enggak baik untuk kita. Sebaliknya, bisa jadi kita tidak senang sesuatu tapi Allah berikan karena itu baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kita manusia lemah tidak tahu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tauladan kita, uswah kita, panutan kita, kekasih kita yang kita rindukan syafaatnya kelak di hari akhir yaumul qiyamah, dan kita rindukan bertemu kelak di surga bersamanya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini saya ingin membahas dan kita bersama-sama untuk memperdalam ridha Allah. Sering kita mendengar kata ridho, dan di antara kita umat Islam menyamakan dengan ikhlas. Ridho itu ikhlas, ikhlas itu ridho. Tetapi sebenarnya ada perbedaan antara ikhlas dan ridho. Ikhlas itu adalah kita beramal, melakukan kebajikan, harus ikhlas karena Allah. Sementara ridho itu adalah mentaati Allah, kemudian menerima apapun yang Allah berikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kata-kata ridho itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak, tetapi yang dikaitkan dengan ridho Allah dan ridho kita itu ada 4 kali di dalam Al-Quran.
Umat yang jelas diridai oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dalam surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang dahulu, as-sabiqun, para pendahulu, al-awwalun, dan yang pertama. Jadi orang yang paling dahulu masuk Islam dan awal-awal. Para sahabat dan tabi'in menafsirkan, kemudian ditulis oleh Ibnu Katsir, siapa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Di antara mereka ada dua pendapat. Yang pertama adalah disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk Islam di awal-awal hingga sampai menjumpai sholat di antara sholat yang menghadap dua kiblat, kiblatain. Jadi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, kemudian yang kedua adalah sholat menghadap Mekah. Ini termasuk adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Pendapat yang kedua adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, itu adalah orang-orang yang mengikuti bai'atur ridwan. Kalau menghadap Mekah, sebelumnya menghadap Palestina di dalam sholat, itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Tetapi kalau bai'atur ridwan, bai'ah di Hudaybiyah itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Itu termasuk adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut pada waktu bai'atur ridwan itu 1.200 umat Islam di Hudaybiyah, dan mereka melakukan kesepakatan setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun kelima Hijriah. Lalu Nabi mengatakan mereka itu semua akan dimasukkan oleh Allah di surganya. Karena itulah Allah ridho kepada mereka semua. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah ini? Saat itu, jadi sebenarnya umat Islam, Nabi sudah sangat kangen dengan Mekah. Bayangkan 5 tahun tidak datang ke Mekah. Bukan karena Mekahnya, di situ Baitullah. Sudah 5 tahun sholat menghadap Baitullah, Mekah, Ka'bah, 5 tahun. Tapi belum berkunjung ke sana. Kita sudah berapa tahun sholat tidak berkunjung ke sana? Barangkali yang baru pulang haji ini baru kemarin ketemu dengan Ka'bah, Baitullah. Ada Bapak Ibu sekalian barangkali yang sudah sholat 60 tahun, 50 tahun tapi nggak melihat langsung bagaimana wujud dari Ka'bah. Bukan kita menyembah batu, menyembah Ka'bah, tetapi itu adalah arah yang kita tuju. Nabi kangen, apalagi itu bukan hanya Ka'bahnya, itu adalah tempat di mana beliau dilahirkan. Pernah nggak kita kangen kepada tempat awal kita dilahirkan? Saya ini orang Bangladesh, bangsa Lamongan Desa. Di tiap tahun itu pasti pulang kangen kepada daerah asal. Ini Nabi 5 tahun nggak berangkat. Maka ketika di situ Nabi menyuruh Umar bin Khattab, katakan kepada orang Mekah, saya ingin datang ke Baitullah dengan para sahabat. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu saya ini orang yang paling dibenci di Mekah, dan Bani Adi itu adalah kaumnya Umar. Kaum saya sendiri itu tidak membela saya. Saya khawatir nanti kalau saya ke Mekah saya bisa celaka. Umar ternyata juga keder juga ke Mekah. Sekelas Umar bin Khattab loh ini, Pak. Ya.
Dia nggak berani diutus ke Mekah, nggak berani. Karena orang Islam sudah semua ke Madinah, nggak ada siapapun di Mekah kecuali orang kafir Quraisy. Itu pun sudah permusuhan yang lama sejak perang Badar, lalu perang Uhud tahun kedua dan tahun ketiga. 4 memang kosong, nggak ada perangan. Yang kelima itulah Nabi ingin ke Mekah. Umar mengatakan, kalau saya boleh usul, saya usulkan Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang lemah lembut, yang masih diterima di Mekah, apalagi dia keluarga dari Abu Sufyan, pemimpin-pemimpin di Mekah sana. Sementara Umar itu dulu waktu mau ke Madinah saja sudah sesumbar. Siapa yang ingin berpisah dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan istrinya, silahkan tunggu saya di balik bukit sana, saya mau hijrah ke Madinah. Sumbernya begitu, nggak berani datang ke Mekah. Ya bukan nggak berani, karena sia-sia kalau memang. Lalu Utsman datang untuk merayu bahwa Nabi ingin datang ke Mekah. Apa jawab orang Mekah? Justru malah beredar berita bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh orang Mekah. Ini sudah di Hudaybiyah ini, Pak. Hudaybiyah itu adalah 70 km dari Mekah. Jadi perjalanan dari Madinah itu sudah sekitar 6-7 hari, karena Mekah Madinah 600 meter, ditempuh oleh Nabi kurang lebih 8 hari. Ini sudah 7 hari perjalanan, tinggal sehari lagi ini. Ditolak, bahkan katanya Utsman dibunuh. Tapi ternyata tidak benar, itu hanyalah rumor. Hingga Nabi karena itu peristiwa itulah kemudian mengumpulkan semua sahabat dan semua orang-orang yang mengikuti di Hudaybiyah itu, tercetuslah disebut dengan Bai'atur Ridwan. Hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat Al-Fath ayat 18. Di situ Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah ridha kepada orang-orang mukmin, id yubayyi'unaka tahtas syajarati, di mana mereka membaiat kamu di bawah pohon itu. Jadi namanya Bai'atur Ridwan. Itulah umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan ulama setuju bahwa orang-orang yang dimaksud as-sabiqunal awwalun yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Lah kita ini siapa? Kita ini sahabat tidak, tabiin juga tidak, baiat kepada Nabi nggak pernah ketemu. Apa yang bisa kita banggakan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita banggakan untuk bisa bertemu dengan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Adakah amalan yang terbaik yang bisa kita bawa kepadanya? Gak ada jaminan untuk kita. Kita bukan sahabat, bukan tabiin. Di situ dikatakan kan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, itu sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, itu adalah tabiin. Kemudian di dalam ayat hadis Nabi mengatakan khairul ummati khairukum qarni, sebaik kalian itu masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahku yang mengikutinya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya. Berarti kalau mau dianggap yang terbaik itu adalah sahabat, tabiin, tabiut, tabiin. Di situ Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lalu kita ini siapa? Kita nggak termasuk mereka. Apakah Allah ridha kepada kita? Apakah kita sudah ridha semua kepada Allah? Maka akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Itu baru pengantar, itu belum masuk pada materi Ibu ya. Tapi jam 7 ya, insya Allah selesai.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bersama dengan para sahabat. Wahai sahabatku, saya kangen dengan saudara-saudaraku. Dalam riwayat ini hadis Bukhari, Muslim, riwayat Abu Hurairah. Riwayat dari Qusairi dikatakan bukan pakai kata-kata saudaraku, tetapi kata-kata kekasihku. Aku kangen dengan para kekasihku. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukankah kami ini termasuk kekasihmu? Coba kalau kita dianggap saudara Nabi, kekasih Nabi, luar biasa. Ini Nabi kangen, rindu bertemu dengan saudara-saudaranya dan kekasih-kekasihnya. Ditanya begitu, Rasulullah menjawab begini, benar, Anda adalah para sahabat-sahabatku, tapi yang saya maksud bukan Anda. Siapa itu ya Rasulullah? Saya rindu dengan saudara-saudaraku dan kekasihku-kekasihku, di mana mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka mengimani ajaran yang aku bawa. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka merindukan bertemu denganku. Mereka tidak pernah bersama-sama bercengkrama denganku, tapi mereka mempercayai semua ucapanku. Aku kangen dengan mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah umatku di akhir zaman, yang mereka tidak pernah melihatku sedikit pun sama sekali, tapi mereka percaya dengan apapun yang aku katakan. Mereka mengikutinya, mereka rindu bertemu denganku. Masya Allah. Siapa itu? Semoga kita ini termasuk saudara-saudara, kekasih-kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukannya di dalam hadis itu. Apa betul kita termasuk orang yang dirindukan? Bagaimana kita termasuk orang yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasul itu sangat lembut hatinya, sehingga kalau mendengar azab dari Allah untuk umatnya, bahkan beliau itu tidak bisa tidur, itu hanya memikirkan nanti umatku bagaimana di akhir zaman. Makanya ketika beliau meninggal itu yang disebut itu adalah umatku. Dan sebelum meninggal memang Nabi minta jaminan dari Allah, umatku itu bagaimana nasib umatku nanti. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dapat jaminan dari Allah terhadap orang-orang yang bersamanya, sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansor, yang mereka semua sudah membelanya, membaiatnya di Baitur Ridwan, semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah, saya minta jaminan padamu umatku. Maka ketika surat Al-Maidah ayat 116 hingga 119, ini kan cerita tentang Nabiullah Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi Allah itu mempertanyakan apa yang terjadi pada kasus Nabi Isa dan umatnya. Nabi menangis itu. Mengapa? Apakah itu terjadi pada umatku? Jadi begini ceritanya. Ini panjang ya, saya singkat saja. Wa id qala Allah, ketika Allah bertanya, ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan ittahudi wa ummi ilahaini min dunillah, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu di sini mempertanyakan, kenapa umatnya Nabi Isa kok menganggapnya dia sebagai Tuhan? Apa engkau yang mengatakan itu, wahai Isa? Dipertanyakan oleh Allah. Di dalam tafsir di sini ditanya kapan. Ada yang mengatakan dalam tafsir itu Nabi menjelaskan bahwa ditanya nanti dari akhir. Tapi ada yang mengatakan di dalam tafsir Qatadah dan teman-teman bahwa pertanyaan ini ketika Nabiullah Isa diangkat.
Kenapa sampai seperti ini? Apakah engkau yang mengatakan ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Qala, Isa menjawab, subhana kama yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar tentangmu. In kuntu qultuhu, sesungguhnya aku mengatakan, faqad alimtah, apa yang sudah pasti engkau tahu. Ta'lamu fi nafsi wala a'lamu fi nafsik, engkau tahu diriku dan aku tidak tahu dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, engkaulah yang maha tahu segala yang gaib. Nabi Isa menjawab begitu. Mana mungkin aku mengatakan yang tidak benar. Lalu menambahkan lagi Nabi Isa, ma qultu lahum, aku tidak mengatakan pada mereka illa ma amartani bih, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullah rabbi wa rabbakum, hendaklah kalian menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu hayyan, ma dumtu fihi hayyan, ma dumtu fihim, dan aku menyaksikan mereka selama aku hidup. Aku jamin selama masa aku hidup mereka tetap apa yang aku katakan persis ya Allah. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau sudah mewafatkanku, kata Isa, kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Yang Nabi menangis itu di kata-kata ini, intu adzibahum fa innahum, intu adzibahum fa innahum ibadu, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, tapi jika engkau mengampuni mereka, sungguh engkau maha perkasa lagi maha mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, melihat ayat ini Nabi menangis. Kata-kata jika engkau mengadab mereka, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa diserahkan pada Allah sepenuhnya. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, mereka itu hamba-hambamu, tapi jika engkau mengampuni mereka, sungguh engkau maha bijaksana lagi maha mulia. Ketika Nabi menangis itu, kemudian ditanya sahabat, ayat ini saya takut pada umatku. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kan diajak jalan-jalan, itu gusar. Kenapa? Karena ada umat yang banyak. Dia kira itu umatku ya Jibril. Bukan, itu adalah Musa dan umatnya. Itu umatku, bukan. Itu bukan. Ada nabi yang dengan umatnya yang banyak, ada nabi yang umatnya yang sedikit, ada nabi yang sendirian tanpa umat. Kemudian ada yang banyak, baru Jibril mengatakan, itulah kamu dan umatmu. Bersama kamu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa itu Bapak Ibu sekalian? 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. 1.200 itu sudah baiatur ridwan. Yang lainnya itu siapa? Makanya Nabi gusar, tahu bahwa nanti umat ini, sekarang aja kita sudah, dunia ini 8 miliar ya. Yang haji per tahun saja 200 juta, itu baru untuk 200.000, 2 juta seluruh dunia. Kita ini Indonesia 200.000, yang dijamin oleh
Jibril 70 sabaina alfan, 70.000 orang yadkhulunal jannah bidunil adab wal hisab, lal hisab, tanpa adab, tanpa hisab. Nah, kita bisa, saya nggak nakut-nakuti, kita masuk nggak itu di 70.000 orang itu, Bu? Insya Allah ya, sampai Nabi itu cuman itu. Yang lainnya bagaimana? Ya mungkin masuk, tapi ya apakah kemana dulu itu? Semoga saja kita termasuk itu, ya Allah ya. Makanya Nabi menangis itu ya, intu adzibhum fa innahum ibaduk, fa in takfir lahum fa innaka antal azizul rahim, azizul hakim. Lah kemudian di akhir ayat ini ada yang menyenangkan begini. Ini sama, Bu, ternyata kata-katanya adalah qala Allah, lalu Allah berfirman, hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, pada hari ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang membenarkan Allah itu kebenaran apa yang dia lakukan. Lalu Allah mengatakan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan, sama radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai orang-orang yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih. Dia tetap mengikuti ajaran Isa yang benar waktu itu. Sehingga ayat ini berkaitan dengan jaminan Allah terhadap umat Nabi Isa alaihissalam, yang tetap mengatakan bahwa Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang sedikit pun dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah bagian dari Tuhan itu. Ini ayat ini termasuk ayat yang diperbincangkan di antara para teolog, kristolog, perdebatan antara Islam dengan Kristen. Tetapi memang banyak perbincangan di antara umat Islam di dalam ayat ini. Tapi yang jadi poin Bapak sekalian, bahwa penyerahan yang total Nabi Isa alaihissalam kepada Allah terhadap umatnya ini merupakan kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, lalu kita itu di mana? Ada dua lagi yang kita termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah ayat yang kita hafal Bapak Ibu sekalian, yaitu surat Al-Bayyinah. Semoga kita masuk di sini. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan mendapatkan tempat yang terbaik. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Lalu Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini umum. Syaratnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tetapi Allah menambahkan syarat yang lain. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan itu bagi orang yang hanya takut kepada Allah. Apa yang kita takuti? Banyak orang itu tidak takut pada siapapun, tapi takut miskin. Takut itu, takut duitnya habis. Hitungan sedekah atau amal itu dihitung. Sekarang ada duit 200.000. Nanti saya butuh pulang itu 100.000. Saya amalkan 50.000, karena yang 50 untuk makan-makan gitu. Hitungannya matematika atau kita ini takut, khawatir nggak bisa pulang kalau untuk sedekah. Meskipun memang ya kita manusia memang berpikir demikian, karena memang Allah menyuruh kita wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Tetapi ini kemudian
terlalu banyak ditafsirkan diafan di sini adalah kekhawatiran tentang ekonomi, padahal kepada hal ini kebanyakan adalah tentang kekhawatiran kita untuk tidak bisa masuk surga. Laut min khalfihim, jadi khawatir anak kita nanti tidak beriman, khawatir anak kita itu tidak punya ilmu, khawatir anak kita tidak bisa bersama kita di surga. Itu yang paling pokok. Seperti Nabi Yakub alaihissalam yang bertanya pada anaknya, tidak khawatir meninggalkan harta, yang khawatir itu apa? Ma ta'budu namim ba'di, apa yang engkau sembah kalau aku meninggal nak? Mau kirim apa bapak nanti di kubur itu, mau dikirimi apa? Ibu nanti mau dikirimi apa? Bakpao atau apa? Jangan-jangan nggak ngirim amal, malah kiriman yang lain-lain. Naudzubillah min dalik, malah berbuat maksiat anak-anak kita. Naudzubillah min dalik. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi memang itulah ya. Jadi ketakutan kita. Maka takut di sini dikatakan oleh Allah, dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau memang kita harus punya harta, itu tidak lain adalah karena kecintaan kita kepada Allah. Bukan harta hanya untuk dunia, tapi harta untuk berdakwah di jalan Allah. Kalau kita memang punya keluarga, tidak lain adalah karena keluarga itu perintah Allah. Kita punya anak, bukan karena kita mencintai lalu menghilangkan cinta kita kepada Allah. Maka radhiyallahu anhu wa radu'an ini adalah orang yang beriman, beramal soleh, yang hanya takut kepada Allah. Yang terakhir dalam radhiyallahu anhu wa radu'an ini adalah surat Al-Mujadalah ayat 22. Di sini berkaitan dengan kecintaan kita kepada Allah dan kepada orang-orang lain. Di situ Allah menjelaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidaklah engkau temukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yawaduna man hadallah wa rasulahu, mereka itu saling mencintai dengan orang-orang yang memerangi Allah. Tidak mungkin engkau temukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok malah duduk bersama senang-senang saling mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'uhum au abna'uhum au ikhwanuhum au ashiratuhum, meskipun mereka itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya. Jadi nggak mungkin engkau temukan orang yang beriman itu kok mereka saling mencintai bersama-sama dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka jelas dalam bermuamalah kita boleh dengan siapapun, tapi Allah menjelaskan di sini tidak mungkin orang beriman itu bersama dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bahkan bapaknya, anaknya, saudaranya, itu namanya al-wala wal bara. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, karena Allah sudah menulis dalam hati mereka orang yang beriman itu ada iman di sana. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah kuatkan dengan ruh dari Allah. Wa yudkhilum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah masukkan mereka ke surga. Sama Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka orang-orang yang saling mencintai di antara orang mukmin, dan dia tegas terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Jadi ternyata di dalam hal ini ada 4 kata-kata yang diulang dalam Al-Quran, kata-kata radhiyallahu anhum wa radu'an. 1 dalam Al-Maidah, itu adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua jaminan Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 untuk para sahabat Al-Muhajirin wal Ansor dan Tabi'in. Yang ketiga di Al-Bayyinah, yang kita termasuk di dalamnya karena orang-orang yang beriman, beramal soleh dan hanya
takut hanya kepada Allah, dan yang terakhir adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia saling mencintai sesama orang-orang yang beriman, tidak justru mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini dijelaskan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sekarang apa konsep ridho itu? Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu? Tidak? Oh, masih panjang. Sekarang masuk ridho Allah. Kata-kata ridho, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, ada juga radhiya bi. Jadi ada radhiya an dan radhiya bi. Apa kata ridho itu? Bapak Ibu rahimakumullah, kata ridho itu adalah rela dengan sepenuh hati terhadap apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua di sini, yaitu ridho bi. Sering kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ada tiga di sini. Yang pertama adalah raditu billahi rabba. Saya ridho terhadap Allah sebagai Tuhanku. Itu artinya adalah saya rela terhadap apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, itu ada dua. Yang pertama adalah perintah, yang kedua itu larangan. Kalau di antara tidak diperintah, tidak dilarang, namanya adalah mubah, boleh. Tapi yang harus kita ikuti adalah perintah, yang harus kita tinggalkan itu adalah larangan. Semua dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW isinya itu adalah dua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah sesuatu dalam konsep usul fiqh, pasti di dalam sesuatu itu ada manfaat, ada rahmah, ada kebaikan. Itulah konsep maqasid asy-syariah, maksud dari syariat. Jadi kalau Allah memerintah misalnya aqimis sholat, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti di dalam sholat dan zakat itu ada manfaat. Misalnya sekarang sholat, apa manfaatnya? Apa yang manfaat sholat? Manfaat sholat yang terbesar itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang secara total kita berikan kepada Allah, itu membuat kita bahagia. Maka orang yang tidak punya Tuhan, tidak percaya sepenuhnya dengan Tuhan, lalu tidak menyerahkan persoalannya kepada Allah ketika dia punya masalah, maka pasti hidupnya tidak akan bahagia. Stres. Mengapa stres? Karena dia menganggap semua masalahnya itu bisa dia selesaikan sendiri, ternyata tidak bisa. Ngumet. Coba kalau anaknya bermasalah, gimana ya anak saya ini, sudah saya beri ini, sudah saya cintai, sudah saya beri segalanya, minta motor diberi, kok masih dengan saya begini ini. Stres dia. Tapi kalau punya Allah, ya Allah, itu adalah titipanmu. Enak sekali kita ngomong. Dan engkau yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Aku minta ya Allah kepadamu, balikanlah anak saya kepadaku, balikkan hatinya, berikan kebaikan, berikan rahmah. Di ujungnya, seandainya engkau tidak, seandainya, tapi nggak boleh itu ya, masa seandainya, kita hanya minta kepada Allah kembalikan. Tapi di akhir itu ketika Nabi Nuh itu dia tidak bisa lagi memegang anaknya, Allah mengatakan dia bukan keluargamu, lepaskan. Selesai kita.
Kita harus melepaskan sesuatu yang sudah tidak bisa kita ambil lagi. Karena memang itu titipan Allah, anak itu bukan milik kita. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lah kalau kita sholat, coba, maka ada sebuah tempat sarana yang dilakukan untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terindah itu adalah ketika sholat sendirian, terutama sholat malam, sholat duha, itu kita mengadu kepada Allah. Kalau bersama-sama kan mengikuti imam ya, ini bisa sendiri. Berapa lama kita mengadu kepada Allah. Maka sholat itu manfaatnya itu yang pertama luar biasa, itu membuat seseorang itu langsung lega. Obat yang pertama orang untuk bisa sehat, dia rela terhadap semua masalahnya, tidak akan dia gundah gulana, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak resah gelisah, tidak takut. Kenapa? Karena dia sholat dan dia pasrahkan semua masalahnya kepada Allah. Selesai sudah. Itu manfaat sholat. Kalau ada orang sholat kok masih stres, sholatnya pasti nggak bagus itu. Orang sholat kok nggak stres ya. Orang sholat itu setelah sholat itu fresh, ngerahkan semua. Selesai. Kayak kita masuk ke tempat psikolog, psikiater untuk menyampaikan masalah kita, dikasih nasihat, kasih saran, itu kan langsung fresh. Kalau tidak, jadi psikolognya nggak berhasil itu. Lah ini saat Allah, psikolog kita, saran kita langsung dari Allah. Langsung yang punya masalah, yang membuat masalah, yang maha melihat semua yang kita lakukan, maha kuasa terhadap segalanya. Maka ketika masalah kita berikan kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar. Ya, pasti itu. Karena itu maka ketika Allah memerintah sesuatu, pasti dalam sesuatu itu ada manfaat. Manfaat kedua itu untuk kita, itu adalah manfaat kesehatan. Bagi-bagi orang belum olahraga, kita sudah olahraga loh itu. Bayangkan 11 rakaat ditambah 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi, berapa itu? 11 tambah 2, 15 rakaat. Hitung berapa sendi-sendi yang bergerak untuk sholat. Mulai dari sendi atas sampai bawah, berapa sendi yang bergerak. Dan memang intinya di dalam tubuh kita ini kan sendi-sendi kita ini. Kalau sendi-sendi macet tuh repot itu. Sholat itu sudah bisa melancarkan sendi. Saya itu kan kemarin jatuh Bapak Ibu sekalian. Kok jatuh tek gini aja. Ternyata ya lumayan ya. Saya kan nggak ada masalah saya kira. Saya bilang ke orang sedekahnya ini paling. Nanti belajar zakat sedekah nanti lagi. Lah, ternyata saya periksakan ke dokter itu dikasih obat bolak-balik, katanya sudah mulai kropos. Wah, itu memang karena kroposnya orang Indonesia itu kurang jalan, kurang olahraga. Ya, turu mangan termasuk kropos. Mangannya kurang bergizi. Kurang alamiah, yang alam-alam apa hijau-hijauan ya. Tetapi yang sebenarnya sendi-sendi itu oleh Nabi dikatakan itu bisa dijaga itu dengan sedekah dan sholat duha, 2 itu. Jadi kita itu punya 365 sendi, kata Nabi dalam hadisnya. Secara medis ternyata itu diteliti Pak, betul itu. 365 sendi itu harus ada sedekah tiap sendi. Coba dihitung sekarang, kalau satu sendi 1000 sehari, itu 1000 loh cuman, padahal sendi itu kalau satu saja bermasalah, berapa kita ke dokter itu? Sekarang gratis BPJS ya. Nah, tapi kalau kemarin ada teman itu sudah disuntik, satu paket suntikan itu dia bilang, satu paket suntikan 5 kali suntikan, satu paket untuk bisa bergerak, itu 250.000 satu paket. Berarti sekali suntik 50.000. Alhamdulillah Bapak Ibu masih punya sendi yang bagus. Lah itu kalau kita sedekah 1.000 saja satu sendinya, itu sehari sudah 365.000. Coba. Enggak kuat kayaknya kita itu.
Makanya para sahabat mengatakan, mana mungkin kami kuat ya Rasulullah. Ya sudah, kalau enggak gitu maka gantilah dengan sholat duha. Jadi gantinya kalau enggak kuat sebanyak itu ya tetap sodakoh ya, karena sendinya biar jalan semua. Sekali-kali itu setelah begitu senam sendinya itu ya, sendinya itu biar bergerak, maka oleh Nabi dikatakan harus sodakoh atau sholat duha. Sholat duha itu diteliti, kenapa kok sholat duha itu jadi ganti. Ternyata sholat duha itu sholat pagi begini itu sehat. Dan Nabi itu sholat duha itu 8 rakaat, bisa 2 rakaat. Aisyah cerita radhiyallahu anha, kalau malam Nabi itu lupa tidak sholat malam, maka dia jangkepi sholat duhanya 12 rakaat ya. Jadi sama dengan senam pagi kita itu ya, gantinya sedekah sholat duha. Untung kalau bisa dua-duanya, ya sedekah ya sholat duha. Tadi dibilang oleh Pak Gianto itu, katanya kita butuh sesuatu di sini untuk membangun semacam mart ini saja ya, duitnya enggak habis-habis. Dari umat itu ngalir terus, subhanallah ya. Duit kita, memang kita itu kaya Pak, tapi kekayaan kita itu ada di kantong Bapak Ibu sekalian masing-masing itu loh. Kekayaan Indonesia, kekayaan Islam, kekayaan ini di kantong kita masing-masing ini. Itu untuk membangun apapun untuk umat Islam itu kita kaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu zakat. Nah, ini sedikit saya ingatkan juga zakat ini. Zakat jelas, tapi ada zakat satu hal yang memang kita lupa dan memang Nabi tidak secara khusus mengatakan. Ini nanti dibahas secara khusus, tapi ini bocoran dulu. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah menyatakan, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak ya, dan tidak menzakatkan, menginfakkan di jalan Allah, fabasyirhum, berikanlah mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Kabar gembiranya itu azab yang pedih. Ini gimana ini? Kabar gembira tapi azab. Orang-orang yang menyimpan, menimbun, yaknizun adzaba wal fiddah, emas dan perak. Di kalangan para ulama menafsirkan ini adalah zakat, sehingga zakatnya zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu namanya zakat simpanan. Kenapa emas dan perak itu dizakati? Karena dia simpanan. Waktu itu adalah untuk simpanan, maka dizakati. Jadi kalau kita punya simpanan apapun harus dizakati ya. Simpanan istri nggak ada zakatnya, nggak boleh kalau itu. Ada yang lagi simpanan penyakit, nggak boleh zakati. Ini simpanan harta. Ini yang seringkali luput. Ini kita ingatkan, tanah dan rumah. Kita hidup itu butuh tanah dan rumah itu berapa? 1 petak yang kita tempati, itu yang kita butuhkan. Dan di dalam Fiqh Zakat karya Yusuf Al-Qaradawi, zakat itu diambil adalah kelebihan dari apa yang kita butuhkan. Jadi kalau lebih dari kebutuhan itu wajib zakat. Jadi simpanan itu tidak hanya wujudnya emas dan perak, semua simpanan itu ada zakatnya asal sampai nisab. Berapa nisabnya? 85 gram. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini kita sudah punya rumah, sudah punya tanah, sudah punya pekerjaan cukup, itu adalah hidup kita. Membeli tanah lain. Kalau tanah itu kita tanamin, maka zakatnya dari zakat tanaman. Maka nggak boleh kita membeli tanah kalau dibiarkan saja tidak diolah. Namanya itu mati, tanah yang mati. Maka ada ihya'ul mawat. Bahkan masa Khalifah
Umar bin Khattab atau malah Khalifah Umayyah itu, kalau lebih dari 1 tahun tanah dibiarkan tidak diapa-apakan, ditarik oleh negara. Jadi itu ditanamin. Nanti kenapa? Karena harus ada zakatnya, zakat pertanian. Kalau ditanamin gedung, kok kemudian itu dijual, dikelola jadi properti, namanya zakat properti. Kalau itu ditanami gedung untuk dikoskan, dikontrakkan, maka zakat dari kontrakan atau kos-kosannya. Yang penting dimanfaatkan. Lah kalau nggak diapa-apakan, namanya jadi barang simpanan. Kalau barang simpanan disamakan dengan emas dan perak, tetap ada zakatnya. Itu yang kadang-kadang umat Islam tidak paham. Namanya adalah zakat barang simpanan. Sekarang simpanan kita itu banyak sebenarnya. Ya bisa rumah, bisa tanah, bisa investasi apapun namanya. Bahkan lebih tragis lagi itu, lebih apa ya, bukan tragis lah, lebih masuk itu pada apa yang kita miliki itu, terutama ini untuk artis-artis dan orang-orang yang terpandang yang punya simpanan banyak pakaian dan sepatu. Sepatu kita itu berapa sih banyaknya? Pakaian kita banyaknya berapa? Sebenarnya kita ini cuman punya satu tubuh. Sepatu ya katakanlah untuk 1 bulan, katakanlah 2 hari 1 ya 15 lah, 15 sepatu sudah cukup itu. Misalnya loh ya, kalau harus 2 hari sekali ganti sepatu ya. Tas itu mau dibawa kemana? Tas punya berapa itu? Katakanlah tasnya sudahlah 10. Baju berapa? Baju tiap hari ganti 30. Nah, berarti lebih dari 30 baju dan celana itu barang simpanan. Ini lebih lagi loh ya. Lebih dari 15 sepatu itu simpanan. Lebih dari apa tadi? Tas 10 tadi itu simpanan. Lah yang simpanan-simpanan itu dilihat harganya berapa, dihitung, kalau lebih dari nisab itu harus dizakati. Ya, artis itu ya lihat itu banyak sekali tas-tasnya itu untuk apa ya, ditaruh sepatu segala itu. Harganya mahal-mahal itu, pakaian segala. Kalau bapak-bapak mungkin tidak terlalu banyak pakaian ya, paling ya pakai kaos oblong di rumah juga cukup sudah. Tapi ibu-ibu pakaiannya banyak itu. Tapi ini kan selanjutnya. Tapi yang jelas adalah zakat itu kita harus hati-hati semua kita ini. Kalau memang ada hak Allah kita berikan, bahkan kepada infak. Nah, ini karena perintah Allah, kalau kita ridho itu billah, maka harus kita baru bilang sudah mau habis. Yang kedua adalah wabil islami dinan, ini syariat. Kita ridho kepada syariat Islam. Apapun yang Allah cantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus ridho. Mohon maaf ini tidak berarti ini kemudian ridho itu lalu kemudian diikuti semua, tidak. Ridho atas ajaran Allah jelas dalam Al-Quran. Ini bapak-bapak senang, ibu-ibu nggak senang kalau ini. Jelas dikatakan, ada yang mengatakan fa'in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Surat apa bapak-bapak? An-Nisa ayat berapa? Apal ayatnya, tapi ya tidak mau melakukan, enggak apa-apa, itu kan tidak wajib. Yang ini ada, jadi apa yang dibilang Allah bisa sunnah, bisa wajib. Tapi kalau ini dianggap kemudian kita anti sama sekali, itu enggak boleh. Hanya boleh mengatakan saya tidak anti, silahkan asal bukan suami saya. Itu boleh, itu dia kan, tapi nggak usah anti dengan itu, silahkan. Kalau memang ada yang memenuhi kualifikasi adil, memang di situ ridho istrinya, nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau nggak mau jangan dipaksakan. Kebanyakan itu tadi itu asal bukan suami saya. Ini contoh syariat Islam, apapun itu harus kita terima, meskipun kita belum bisa melaksanakan.
nggak apa-apa Pak, saya itu sepakat saja dengan poligami, tapi pada tahap ini saya belum bisa menerima itu. Kapan bisanya? Ya nanti di surga lah, sama-sama. Sampai saat ini belum bisa menerima, nggak apa-apa. Bahkan dalam fikih itu, di fikih kitab Ibnu Hazm dikatakan, bahkan untuk tidak mau dipoligami saja bisa dijadikan syarat di dalam akad. Misalnya saya mau dinikahi oleh sampean, tapi dengan syarat saya nanti tidak mau dipoligami, tapi nggak masuk di akad itu, tidak, hanya nanti sebelumnya sudah ada itu perjanjian, itu boleh, karena itu adalah personal. Meskipun di tempat yang lain ya tidak bisa, dia kayaknya ya biasa begitu itu ya, sudah tahu sama tahu memang Muhammadiyah itu kan termasuk orang yang takut kepada Allah, untuk tidak khawatir berbuat dolim gitu kan. Tapi kalau bisa adil ya nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, ridho an. Tadi kan ridho bi, ini ridho an. Ridho terhadap semua keputusan Allah, takdir Allah, rezeki dari Allah, jodoh dari Allah, semuanya harus kita ridho. Orang yang ridho semua pemberian Allah apa adanya, bukan berarti nggak ikhtiar loh sekalian ya. Setelah kita ikhtiar, kita harus ridho terhadap apapun yang diberikan Allah. Penyakit apapun diberikan, kita ridho, kita terima, kita sabar. Itu adalah jalan kita untuk mendapatkan banyak pahala dari Allah. Kenapa saya dikasih sakit? Itu barangkali pernah dosa-dosa kita. Barangkali itu Allah yang menambahkan banyak pahala kepada kita. Rela, nggak usah mengeluh, ya Allah, saya ini sudah bagus kepadamu, sholat jamaah datang terus, kok dikasih penyakit begini? Mbok itu yang nggak pernah jamaah itu, ya Allah kasih penyakit, kok malah nyalahkan orang lain. Kita harus rela terhadap apapun yang Allah berikan. Ini namanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho terhadap apapun yang Allah berikan. Orang yang banyak mengeluh, dia tidak ridho terhadap apapun yang Allah berikan, hidupnya tidak akan bahagia. Karena pada hidupnya selalu saja merasa kurang, mengeluh terus. Bukan berarti kita tidak ikhtiar. Kalau kita memang mau mencari harta sebanyak-banyaknya silakan, bukan untuk kehidupan kita, agar kita banyak bisa berbagi, agar kita banyak bermanfaat untuk orang. Begitu istilahnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, marilah hidup ini kita tata agar kita bisa melaksanakan yang terbaik, dan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho yang pertama adalah ridho terhadap seluruh syariat, perintah, larangan yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua adalah ridho terhadap seluruh keputusan Allah, takdir Allah ya, apa itu kesehatan atau penyakit, mau harta sedikit atau banyak. Dan semua nabi-nabi itu mengajarkan pada kita. Nabi Yunus saja ketika beliau merasa tidak nyaman itu karena dia, umatku begini, langsung oleh Allah berikan cobaan dengan ikan. Sekelas Nabiullah Muhammad SAW itu kurang takwanya kayak apa dibanding dengan beliau, apa manusia nggak ada apa-apanya. Tapi beliau pun 10 tahun di Mekah dalam kondisi yang mengenaskan, sengsara, berdakwah dilempari batu, dilempari kotoran. Harus ke Madinah saja itu lewat muter ke selatan dulu, padahal Madinah itu utaranya Mekah. Harus masuk 3 hari di Gua Thur, kemudian harus muter. Coba kalau Allah mau, Nabi mau, apa susahnya ya? Langsung aja berangkat, macam-macam langsung mati semua itu ya. Oh, Allah Maha Kuasa, tapi kenapa tidak dilakukan itu? Karena memang Allah mencontohkan orang seperti Rasul saja itu harus menerima sekian banyak ujian, cobaan. Dan itulah yang digambarkan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga kita bisa senantiasa menepati
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tsabbitna fil qawli tsabit. Allahumma tsabbitna fil qawli tsabit. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala mahabbatik wa ala mahabbati rasulik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah